Ya, baik teman-teman, jadi di video kali ini sesuai judul dari video ini yaitu cara merakit USB tulan sendiri gitu ya. USB tulan gigabit gitu teman-teman. Nah, untuk contohnya seperti ini ya. Ini adalah USB tulan Mikuso. Ini cuma 100 Mbps ya atau fast Ethernet gitu. Oke, jadi nanti fungsinya akan seperti ini ya. USB tulan seperti ini nanti fungsinya. Bisa input, bisa output gitu ya. Oke. Nah, di sini untuk bahannya yaitu ini dia. Bahan utama yaitu ini ya. Nah, di sini sesuai judul yaitu merakit ya teman-teman, bukan membuat gitu. Jadi istilahnya itu beda. Nah, di sini itu bekas apa gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dulu ya, bisa dilihat dulu. Di sini adalah USB tulan bentuknya ya kayak gini. Ini sudah gigabit ya. Nah, ini bisa dilihat di bagian chip transformernya. Serinya G18 bla 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 ini ya teman-teman. Ini teman-teman bisa cari aja di Google dan saya balik. Oke. Di sini pinnya itu 18 ya. Beda dengan yang fast Ethernet itu lebih sedikit lagi gitu chip transformernya. Tapi sayangnya gitu ya. Sayang banget ya teman-teman. Di sini itu cuma memakai interface USB 2.0 gitu ya. Seperti interface itu fast Ethernet. Nah, di sini kelemahannya apa gitu ya? Ketika dia menggunakan USB tulan gigabit ya, 1 gigabit per second. Di sini ketika dia menggunakan USB 2.0 interface-nya, dia akan ke limit di maksimalnya speed dari USB 2.0 yaitu 480 Mbps ya. Nah, jadi ketika full speed dia akan ke limit di USB 2.0. Nah, bagaimana caranya kita agar dia full speed gitu ya? Ya teman-teman, kalau eh, pinter di dalam bidang jumper menjumper atau otak-atik skematik gitu ya, teman-teman bisa bongkar aja blok dari USB tulan ini ya. Ini menggunakan chipset Realtek. Nah, ini cari sisa dari jalur USB 3.0. Ini diganti USB 3.0 dan cari sisanya. Sisanya itu 5 jalur ya. Nah, karena USB 3.0 itu berapa? Yaitu 9 pin ya, 9 pin di bagian jalurnya. Jadi teman-teman harus cari sisanya itu agar bisa melewati 1 Gbps gitu ya. Nah, jika dia menggunakan interface 3.0 ya, USB 3.0, dia akan bisa full speed 1 Gbps yang bisa dilewati gitu teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas ini bekas apa gitu. Ini adalah bekas dari modem router ya. Ini saya ambil dari sini. Ini modelnya, ini dari Huawei, produk dari Huawei, Huawei AF22. Dan di sini ada power rating buat DCI-nya teman-teman, yaitu 12 volt 1 ampere. Oke, seperti ini. Nah, ini modemnya di mana ya? Modemnya seperti ini teman-teman. Oke. Nah, modemnya tuh seperti ini. Oke, ini bisa dilihat ya. Nah, ini modemnya ya. Oke. Nah, ini di sini sama. Karena saya beli dua gitu ya. Dan kebetulan rusak. Nah, ini sama ya. Yang bisa dilihat sama persis. Dan kebetulan sekali rusak. Oke, jadi saya dapat murah untuk uh, dua buah modem seperti ini. Yang saya gunakan ya cuma ini aja sama adaptornya yang bisa saya gunakan gitu teman-teman. Oke, sekarang ini modelnya model apa? Kita lihat. Nah, ini itu kan interface-nya menuju modem ini ya.
Ini ya. Ini bisa disuplai dari dua buah adaptor DC in, bisa dari USB tulannya, bisa dari modemnya langsung gitu ya. Ini cuma adapternya gitu. Ini modelnya apa gitu. Oke. Jadi di sini modelnya adalah Huawei LTE E5170 ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini tuh modem Huawei. Ini bisa dikasih baterai ya. Tapi sayangnya ini nggak bisa hidup gitu. Nah, bentar saya coba untuk nyalakan apakah masih bisa gitu ya. Oke, jadi ketika dinyalakan dia akan nyala lampunya gitu. Bisa dari input langsung dari modemnya gitu ya. Bisa juga dari adapternya gitu. Sebentar. Oke, saya pasang ya. Jadi dia input 12 volt nanti di step down menjadi 5 volt gitu ya. Karena interface-nya USB. Nah, ini nyala ya, teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, tapi di sini USB tulan itu nggak perlu disuplai 12 volt juga. Nggak masalah gitu ya. Jadi pakai USB-nya aja sih. USB-nya aja itu nggak masalah. Oke, nggak akan saya bahas lebih lanjut untuk modemnya ya. Jadi kalau teman-teman bongkar ya, isinya seperti ini. Nanti bentuknya sangat kecil ya. Nah, seperti ini. Isinya cuma seperti ini. Cara bongkarnya yaitu cuma seperti ini ya. Nah, ini copot dulu untuk bawahnya ini ya. Bawahnya ini copot dulu, dicopot. Kemudian bongkar ya. Dicopot bautnya. Bautnya seperti ini. Ini ada berapa ya? Ada 4, ada 7. Oke, nah seperti ini ya. Isinya seperti ini. Oke, nah selanjutnya jika teman-teman nggak pengen dibongkar, nah ini kan nggak bisa dimasukin apapun gitu ya, nggak bisa dicolok ke PC ataupun nggak bisa colok ke PC ataupun ini ya, kayak gini ini kan harus menonjol seperti ini. Nah, kita perlu menggunakan sebuah extension USB seperti ini. Nah, ini ya. Oke, seperti ini ya. Ini saya pakai USB 2.0 extensionnya karena percuma juga ketika ininya diganti extension USB 3.0 kalau ininya interface-nya masih USB 2.0 ya percuma gitu ya. Tetap aja terlimit di 480 Mbps gitu ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan mengetes USB tulan ini ke OpenWRT ya. Di situ ada mini PC yang udah saya install OpenWRT, Helmi WRT ya. Kita masuk ke dalam tampilan PC, teman-teman. Oke, saya bersihkan dulu. Oke, sebelumnya kita pasang di sini cukup seperti ini aja. Dipasang USB-nya. Oke, seperti itu aja. Nah, di sini tinggal dicolok. Oke, sebentar kita akan masuk ke tampilan PC. Nah, baik di sini udah masuk ke tampilan PC. Di sini saya menggunakan Helmi WRT OS ya.
Kita masuk ke mini PC OpenWRT-nya. Nah, di sini udah masuk. Sekarang kita menuju ke interface. Oke, di sini ada UETH1 dengan interface ETH1, teman-teman. Ini bisa dilihat di sini belum ada MAC address yang terdeteksi. Sekarang akan saya coba colokan ya. Sebentar. Masalahnya ada mic yang mengganggu, teman-teman. Oke. Di sini udah terdeteksi MAC address dan juga USB tulannya udah hidup ya. Ini hidup karena ada supply 5 volt dari mini PC-nya. Oke. Dan di sini udah terdeteksi MAC address dari USB tulan ini. Nah, sekarang saya akan colokkan sumber internet dari LAN ya, teman-teman. Oke, saya akan colokkan sumber internet ya. Colok aja. Oke, dia akan hidup di sini indikator trafiknya. Di layar juga udah terlihat di sini udah mendapatkan alamat IP 192.168.3.142 ya. Oke, sekarang kita lihat di overview. Oke, udah terlihat ya. Dan sekarang saya akan coba untuk buka YouTube ya, teman-teman. youtube.com. Oke, dan ternyata memang bisa, teman-teman. Oke, nah seperti ini. Dan sekarang saya akan coba untuk speed test, local speed test dari USB tulan ini gitu. Ini ya. Di sini saya akan speed test berapa maksimal dari USB tulan ini. Sekarang saya akan coba bridge dulu. Ini saya coba hapus interface ETH1 di sini ya. Saya delete. Oke, saya cabut ya. Di sini saya hapus ETH1 saya hapus ya. Kemudian saya save. Oke, udah terhapus. Sekarang saya akan bridge ke LAN untuk USB tulan ini, teman-teman. Oke, device ke device, kemudian configure. Di sini saya akan tambahkan ETH1. Oke. Nah, udah. Kemudian tinggal di save. Kemudian di save and apply. Nah, baik. Oke. Sekarang saya akan coba pindahkan kabel dari ini ya. Ini ke PC. Sebelumnya saya akan speed test dulu dari mini PC ini yang 1 gigabit asli dari mini PC-nya ke laptop ya. Ini akan saya tes menggunakan iPerf 3.
Oke, di sini saya perlihatkan link speednya 1 Gbps ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya akan masuk ke terminal. Dan untuk mini PC-nya saya akan jadikan sebagai server Hyper-V 3-nya. Oke, udah menjadi server. Kemudian di sini saya akan tes. Nah, di sini 100 MB ya. Bisa dilihat. Oke, 1 GB per second per 10 detik ya. Jadi untuk LAN dari mini PC-nya benar 1 gigabit per second. Nah, sekarang saya akan coba tes untuk USB to LAN yang telah kita rakit ini, teman-teman. Oke. Nah, di sini saya akan putuskan ya. Saya akan putuskan ini dan kemudian saya akan sambungkan ke sini. Oke, LAN unplug ya. Kemudian saya akan colokkan ulang di sini. Dia menggunakan interface USB 2.0 ya. Jadi sudah pasti dia akan terlimit di 1,5 giga. Oke, kita lihat di sini. Tapi di sini bisa dilihat juga ya, 1 gigabit per second untuk speednya ke PC ya. Oke, saya jadikan server lagi. Nah, ini adalah tes dari USB to LAN gigabit yang menggunakan interface USB 2.0 teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, ini itu terlihat dia maksimal hanya di 300-an ya. Ternyata hanya di 300 Mbps. Walaupun sebenarnya di interface USB 2.0 dia menggunakan sampai limit speed di 480 Mbps ya. Kita coba tes ulang. Dan ternyata benar ya. Nah, ini lebih baik daripada kita menggunakan USB ini teman-teman. USB to LAN yang Fast Ethernet. Walaupun dia menggunakan interface USB 2.0, dia bakal ke limit di LAN-nya ini 100 Mbps. Nah, oke, saya coba juga ya ini yang ini. Oke, di sini saya hentikan dulu. Ini untuk pembuktian, jadi berbeda-beda untuk speednya. Oke, kita lihat di sini. Oke, hidup ya. Kita lihat speednya. Dan di sini ternyata di 100 Mbps. Oke, kita ulang servernya. Kita tes ulang. Nah, di sini sudah dapat dilihat ya. Dia maksimal di 100 Mbps.
Oke, ternyata error. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi uh, ini udah gigabit tapi sayang banget dia pakai interface USB 2.0. Nah, cara buat modifnya gimana gitu ya? Cara buat modifnya intinya aja uh, cari skematik dari USB Tulan seperti ini atau chipset Realtek-nya. Kemudian cari jalurnya, jalur USB 3.0 dan kemudian jumper ke USB 3.0 ya. Ini ganti menjadi 9 pin. Jadi cari sisanya 5 pin. Iya kan? Oke, mungkin seperti itu. Kita lihat di sini LS USB ya. Ini masih menggunakan USB Tulan yang 100 MB. Nah, 10-100 di sini saya copot, saya ganti menjadi yang ini. Oke, kita lihat lagi. Dan di sini bisa dilihat teman-teman. Nah, saya besarkan aja. Nah, udah kelihatan ya. Di sini 10, 100, 1000. Oke. Nah, untuk link pembeliannya teman-teman nanti akan saya sertakan di deskripsi, tapi saya nggak beli di situ ya teman-teman. Jadi jika teman-teman butuh aja, nanti di video selanjutnya saya akan bahas keunggulan dari input dari DCN ini. Jadi di link tersebut itu ada USB tulan seperti ini ya. Bentar. Nah, jadi di link tersebut nanti akan saya kasih link di deskripsi. Nah, nanti produknya seperti ini aja. Itu sebelumnya saya pernah lihat ya, karena saya whitelist, saya sukai gitu ya produknya. Itu di harga 75.000 sebelumnya. Tetapi setelah saya cek lagi, ternyata udah naik lagi teman-teman. Naiknya itu sampai di harga 120.000. Nah, itu apakah worth it gitu ya buat dibeli? Itu tergantung kebutuhan teman-teman gitu ya. Nanti di video selanjutnya mungkin bisa buat pertimbangan buat beli seperti ini. USB tulan seperti ini ya. Untuk video kali ini untuk cara merakit USB tulan, bukan membuat USB tulan sendiri gitu ya. Cuma seperti ini ya. Kita butuh USB extension atau enggak ya kayak gini aja, tinggal di copot casingnya gitu ya. Kalau teman-teman punya modem seperti tadi, copot casingnya, udah kita pasang ke device manapun ya, kayak STBHG ataupun STBB 860H gitu ya. Nah, nah seperti ini, STB seperti ini kan tinggal colok aja gitu ya teman-teman. Oke, saya cobain. Nah, di sini kan kalau gini tinggal dicolok aja teman-teman. Oke, jadinya seperti ini. Nah, jadi dia akan menjadi dua LAN. Oke, dua LAN. Nah, seperti ini untuk bentuknya.
Oke, gimana menurut teman-teman? Apakah lumayan? Nah, kalau masih ada yang tanya-tanya ya soal gimana cara modifnya gitu ya. Saya nggak tahu teman-teman. Saya kurang tahu. Jadi chipsetnya ini Realtek. Teman-teman bisa lihat tadi di layar ya sebelumnya. Nah, ini ya di layar ini Realtek chipsetnya. Di sini chip transformernya teman-teman bisa lihat juga. Nah, seperti ini. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Nanti di video selanjutnya saya akan bahas satu keunggulan yang sangat penting di sini. Ini berhubungan dengan modem HP teman-teman. Oke, terima kasih yang udah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, salah. Ya, bentar-bentar. Oke, kayak gini aja ya thumbnailnya.